Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi pertama dari pertemuan pertama, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Subtema pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang tulang. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini, yang pertama, menjelaskan fungsi rangka bagi manusia, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis tulang pada rangka manusia, dan yang ketiga mengklasifikasikan tulang menurut bentuk dan ukurannya. Apa itu rangka? Sebelum kita membahas fungsi dari rangka, rangka merupakan gabungan dari berbagai macam tulang yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, setelah menjadi rangka, tulang-tulang tersebut berfungsi bagi kita yang pertama untuk memberi bentuk pada tubuh. Bayangkan kalau manusia tanpa rangka, maka bentuknya menjadi tidak karuan. Ya. Oleh karena itu, di antara fungsi rangka yaitu memberi bentuk pada tubuh kita. Yang kedua, fungsi tulang atau rangka secara umum yaitu untuk tempat melekatnya otot rangka. Oke, nanti dibahas apa itu otot rangka pada pertemuan berikutnya. Kalau kita sehari-hari menyebut otot itu sebagai daging, ya. Jadi daging itu kan nempel di tulang. Nah, salah satu fungsi tulang atau fungsi rangka yaitu tempat untuk melekatnya otot. Yang ketiga, fungsi rangka yaitu untuk menegakkan tubuh. Yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Oke, nanti pada pertemuan yang akan datang akan dibahas pula nanti apa itu sel-sel darah. Ya, jenisnya apa saja, fungsinya apa saja. Yang kelima, di antara fungsi tulang atau rangka yaitu untuk melindungi organ-organ tubuh kita yang penting seperti otak, jantung, paru-paru dan sebagainya. Demikian fungsi rangka bagi manusia. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dan ini yang paling utama, bahwa rangka berperan sebagai alat gerak pasif. Disebut alat gerak pasif karena rangka tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Rangka bisa bergerak apabila ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkannya tersebut yaitu otot, ya, atau alat gerak aktif. Nah, bagaimana manusia bisa bergerak? Tentu yang paling utama yaitu alasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia sistem gerak. Apa saja sistem gerak itu? Ada otot, ya, sebagai alat gerak aktif, kemudian tulang sebagai alat gerak pasif, kemudian sendi, ya, yang menjadi penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya membentuk rangka. Nah, manusia bisa bergerak karena dia memiliki tadi, ya, dua alat gerak yang utama yaitu alat gerak pasif dalam hal ini rangka dan alat gerak aktif yaitu otot. Jadi otot bekerja menggerakkan rangka karena otot mampu berkontraksi dan berelaksasi. Karenanya otot disebut sebagai alat gerak aktif. Jadi otot disebut alat gerak aktif karena dia bisa menggerakkan tulang dengan cara berkontraksi atau berrelaksasi. Sebaliknya, rangka disebut alat gerak pasif karena rangka tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Rangka hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh otot. Berikut struktur umum untuk tulang keras, ya. Terdiri dari beberapa bagian, lihat. Perhatikan ada tulang spons yang merupakan tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada tulang kompak yang sangat keras karena mengandung zat kapur dan fosfor.
Kemudian ada pembuluh darah. Ya, ini yang warna merah dan yang warna biru yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh darah vena. Ya, tempat mengalirnya darah membawa sari-sari makanan untuk tulang atau untuk sel-sel tulang. Kemudian ada sumsum tulang putih dan ada peristem ya atau periostem, yaitu membran tulang ya, atau selaput tulang yang berperan untuk pelindung, pertumbuhan dan perbaikan bagi tulang. Dan berikutnya ada bagian tulang berikutnya yaitu ujung tulang yang mengandung kartilago atau jaringan tulang rawan. Tulang rawan ini biasanya kita temukan di ujung-ujung tulang rusuk, kemudian di dinding saluran pernapasan, hidung dan telinga. Oke, tulang apa saja yang menyusun rangka manusia? Silakan kalian baca, kalian pahami berbagai macam jenis tulang atau nama tulang yang menyusun rangka manusia dari mulai bagian atas sampai bagian bawah. Dari mulai tulang tengkorak, ya, kemudian tulang selangka, tulang belikat, dan sebagainya. Silakan dipahami, dibaca sendiri ya. Nah, tulang berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada tulang tengkorak, ya, tulang bagian atas nih. Tulang tengkorak ini bentuknya pipih dan berfungsi selain memberi bentuk pada wajah kita, dia melindungi bagian otak kita ya. Kemudian yang kedua, tulang anggota badan. Oke, tulang anggota badan terdiri diantaranya ini ada tulang leher, kemudian ada tulang dada. Tulang dada dibagi 3, ada manubrium sternum, corpus sternum, dan sigmoid. Kemudian ada 7 tulang rusuk, kemudian ada 3 tulang rusuk palsu, dan ada 2 tulang rusuk melayang. Termasuk tulang anggota badan yaitu tulang belakang yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Jadi tadi yang pertama tulang berdasarkan fungsinya ada tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan yang sekarang yang ketiga itu tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibagi 2, ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Untuk tulang anggota gerak atas, diantaranya ini, perhatikan gambar, ada gambar lengan atau tangan. Pada bagian atas, ini yang berwarna hijau, ini tulang lengan atas atau humerus. Kemudian ada tulang pengumpil atau radius, dan tulang hasta atau ulna. Ya. Kemudian ada lagi clavicle atau tulang selangka. Ini masih termasuk anggota gerak atas. Kemudian ada scapula atau tulang belikat. Berikutnya yang termasuk anggota gerak tulang atas yaitu yang pertama karpal atau tulang pergelangan tangan, kemudian metakarpal atau tulang telapak tangan, dan palangis ya atau tulang ruas jari. Yang berikutnya yaitu tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah di sini terdiri dari tulang paha atau femur, kemudian ada tempurung lutut, ya. Kemudian ada tulang betis atau fibula, dan tulang kering yang besar, tulang kering atau tibia. Ya. Termasuk tulang gerak anggota atau tulang anggota gerak bawah juga yaitu tulang pinggul ya. Di sini di bagian atas tulang paha ada tulang pinggul. Demikian pembahasan jenis-jenis tulang pada pertemuan pertama ini. Semoga dapat dipahami, dan setelah ini kalian silakan nanti mengerjakan tugas yang akan Bapak share ya. Tinggal diklik linknya kemudian kalian kerjakan ya sesuai
kemampuan. Insya Allah mudah dan gampang dikerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.